Selamat malam, Bapak Ibu dosen pengampu. Perkenalkan nama saya Michelle Devina, saya dari kelas reguler B NIM akhir 008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume dari topik 1 sampai topik 6 untuk memenuhi kelengkapan UTS semester 5 ini. Yang pertama, topik 1 adalah pemahaman tentang arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara menggambarkan keanekaragaman budaya dan lingkungan alam di Indonesia dengan penggunaan materi lokal dan desain yang harmonis dengan alam sekitar. Konsep arsitektur Nusantara ini dimulai dari Indonesia yang rawan akan bencana. Maka dari itu, struktur bangunan di Indonesia tahan akan bencana seperti gempa, banjir, kemudian gunung meletus, dan juga binatang-binatang buas pada zaman dahulu. Maka dari itu terbentuklah filosofi, sejarah, nilai, arti kepercayaan, kosmologi, dan juga kekuasaan atau power. Power ini penting karena adanya bukti Majapahit yang menyatukan kepulauan Indonesia ini. Kemudian dari itu semua terlahirlah rumah-rumah, tempat sembayang, istana, dan ruang publik yang digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dari ini lagi dia terpecah lagi menjadi beberapa banyak tipe, material yang berbeda, struktur, ornamen, ukuran, dan juga ritual. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tradisi etnik ini terdiri dari agama, budaya, ekonomi, adat, iptek, dan pendidikan. Kemudian Indonesia juga memiliki 300 kelompok etnik dengan 1.340 suku. Yang pertama adalah kelompok Homo erectus yang datang dari Afrika menyebar ke seluruh dunia sampai dengan ke Flores. Yang kedua adalah kelompok Homo sapien gelombang 1 atau Melanesia yang berasal dari Afrika ke seluruh dunia hingga zaman es mencair. Mereka hidup dalam pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Yang ketiga adalah kelompok Homo sapien atau Melayu Austronesia. Ini adalah rumpun besar dari suku Melayu, Taiwan, Polinesia, dan juga membawa sisa budaya asli dari Austronesia yang kita lihat di teras Siring. Kemudian yang keempat ada Sino-Tibetan, Dravidian, dan etnis Semitik. Mereka adalah datang dari perdagangan dan juga menyebarkan agama. Di dunia ini terdapat 3 ras, ada Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan ras khusus. Kita orang Indonesia termasuk dalam ras Mongoloid, lebih tepatnya Malayan Mongoloid. Dari semua ini adanya kemiripan arsitektur Nusantara seperti candi di India dan Kamboja mirip dengan candi di Indonesia. Kemudian Meru di Korea Selatan dan Nepal mirip dengan yang ada di Bali. Kemudian rumah Afrika dan kutub mirip seperti rumah Honai di Papua. Dan piramid di Mayan Inka ini juga ada yang mirip di Indonesia. Kemudian untuk topik kedua, ciri arsitektur Nusantara Indonesia. Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah memiliki tritisan yang lebar, kemudian material sebagian besar dari kayu, rumah panggung, kemudian sambungannya menggunakan tali, pasak atau paku kayu atau bambu. Yang kemudian ada menggunakan sendiri umpak dan mudah dibongkar pasang. Kemudian ada macam dan batasan arsitektur Bali. Yang pertama adalah geografi, di manakah terletak bangunan tradisional Bali ini, di pegunungan, di dataran, atau di pantai. Kemudian ada norma. Norma ini terbagi menjadi Asta Bumi, Asta Kosala Ning Dewa, Asta Kosala Kosali, Asta Kosala Ning Wong Pejah, Bah Mekerti, dan Janan Take. Yang ketiga adalah waktu. Bangunan tradisional ini dibagi menjadi prasejarah, Bali Aga, Bali Kuno, Majapahit, Penjajahan, dan Kemerdekaan. Yang keempat adalah style. Kemudian konsep Sangha Mandala ini mencerminkan pemahaman masyarakat Bali tentang harmonisasi dan keselarasan antara alam semesta, manusia, dan spiritual. Kemudian ada juga joglo dan
pendopo di Jawa. Joglo pendopo ini adalah salah satu bentuk arsitektur tradisional Jawa yang melibatkan rumah panggung yang berfungsi sebagai ruang terbuka. Biasanya memiliki atap limasan yang menjulang tinggi dengan ornamen ukiran yang indah serta tiang-tiang penyangga. Pen- Pendopo sendiri merupakan area terbuka dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertemuan, upacara adat, dan acara budaya lainnya. Kombinasi antara joglo dan pendopo ini menciptakan ruang yang nyaman dan menggambarkan keindahan seni arsitektur tradisional Jawa yang kaya akan histori dan budaya. Kemudian selanjutnya pada topik 3 kita membahas tentang arsitektur Sumatera. Yang pertama adalah rumah Nias. Rumah Nias ini adalah khas dari Pulau Nias di Indonesia yang ciri utamanya berupa struktur rumah panggung yang kokoh dengan tiang ukiran dan juga atap alang yang melengkung. Kemudian ada rumah adat Mentawai. Adalah gaya arsitektur dari suku Mentawai dengan ciri rumah panggung berdinding anyaman bambu dan atap rumbia. Kemudian ada rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau yang ditandai dengan atap berbentuk tanduk kerbau yang melengkung tinggi dan konstruksi tangga dan tiang yang kuat. Semakin banyak tanduknya biasanya me- menjelaskan seberapa tinggi kasta dari keluarga tersebut. Kemudian ada adat Karo, yang ini dari Batak, suku Karo yang ditandai dengan atap berbentuk lancip dan struktur bangunan menggunakan kayu ulin sebagai bahan utama. Yang terakhir, dari Sumatera kita move ke Sulawesi. Di sini ada rumah tradisional Makassar yang ciri khasnya adalah sambu layang pada struktur atapnya. Jadi jumlah bilah atap atau dikenal juga sambu layang. Jadi kalau lima bilah di bagian segitiga dari atap tersebut, kalau 5 itu bangsawan, kalau 3 itu orang merdeka, kalau 1 itu budak. Jadi bisa dilihat dari jumlah bilah pada atap-atap rumah di daerah Makassar. Kemudian selanjutnya pada topik 4 di Kalimantan ada rumah bentang atau rumah panjang. Rumah bentang ini terletak di Kalimantan dan adalah rumah tradisional suku Dayak yang juga dikenal sebagai rumah panjang atau lamin. Ya, bentuknya panjang dan atapnya melengkung. Kemudian terbuat dari kayu ulin dan di dalamnya terdapat di bagian tengahnya terdapat ruang sebagai tempat berkumpul untuk aktivitas sosial dan masing-masing keluarga ini jadi satu rumah itu terdiri dari beberapa keluarga dan masing-masing keluarga memiliki ruangan tersendiri yang terhubung satu sama lainnya oleh koridor panjang yang disebut jalur atau panjung. Setiap keluarga ini memiliki dapur sendiri dan ruang tidur yang terletak di sepanjang koridor ini. Jadi konsepnya seperti kos-kosan panjang gitu, yang terbuat dari kayu. Kemudian yang selanjutnya ada rumah Sasak di Sade, Lombok. Ini lumayan terkenal dan salah satu objek turis di Lombok yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, kulit kerbau, daun lontar, dan juga lantainya terbuat dari kotoran kerbau. Bangunannya didesain dengan bentuk sederhana dengan dinding anyaman bambu yang disebut wadah dan atapnya berbentuk melengkung yang terbuat dari ijuk atau daun sagu yang disebut bale. Kemudian ada 2 ruangan utama di rumah Sasak Sade ini. Yang ruang pertama adalah balai tani sebagai tempat tidur dan tempat kumpul keluarga. Kemudian ada balai dauh yang digunakan sebagai dapur dan tempat menyimpan barang. Kemudian ada rumah adat di Sumba yang disebut dengan Mbatangu atau dikenal juga sebagai rumah gajah.
Rumah Mbak Tangu ini rumah panggung yang atapnya terbuat dari alang-alang atau jerami dan struktur dasarnya terbuat dari kayu. Rumah ini memiliki bentuk panjang dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kayu yang diukir dengan motif-motif tradisional Sumba. Kemudian, Mamba Tangguh ini biasanya memiliki beberapa ruangan yang berbeda seperti tempat tidur, area keluarga, dan juga tempat penyimpanan barang. Adapun, area terbuka yang digunakan untuk aktivitas mengeringkan hasil pertanian atau memasak. Kemudian selanjutnya topik kelima, itu adalah, menjelaskan lebih ke, sejarah Majapahit. Jadi Majapahit adalah kerajaan maritim yang pernah berdiri di Nusantara dari abad ke-13 hingga 15, memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek budaya, salah satunya adalah arsitektur. Sebagai kerajaan yang luas ini, pusatnya di Jawa Timur, di sini berkembang dengan gaya khasnya sendiri dengan, dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang pada masa itu. Bangunan-bangunan Majapahit didominasi oleh candi dan istana seperti Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Swarana yang menggambarkan ciri khas arsitektur Majapahit. Mereka memiliki candi-candi ini memiliki ukiran yang rumit, penggunaan batu mata merah sebagai bahan utamanya. Kemudian terkenal juga dengan istana-istana megah seperti Keraton Majapahit dan Pendopo Agung Trowulan. Memiliki desain yang menggabungkan elemen arsitektur Hindu-Buddha dengan sentuhan lokal Jawa, seperti atap bentuk limasan atau tumpang sari yang menjadi ciri khas Jawa. Dalam Majapahit ini melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Maka dari itu ia juga membawa serta kebudayaannya dan arsitekturnya yang mempengaruhi bangunan-bangunan di daerah yang dikuasai oleh Majapahit ini. Penyebarannya tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga budaya dan perdagangan di Asia Tenggara, seperti Kamboja dan juga Thailand. Maka dari itu, tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa terlihat juga di luar wilayah Nusantara. Kemudian untuk topik keenam adalah suku Baduy di Jawa Barat atau Sulah Nyanda. Nah, rumah suku Baduy ini memiliki ciri khas tersendiri dalam hal arsitektur, konstruksi, dan juga material yang rumahnya terbuat dari bambu, berdinding anyaman bambu dengan atap ijuk atau rumbia daun kelapa. Biasanya terkonstruksinya disusun dengan sistem bertiang dengan fondasi dari kayu atau batu. Kemudian rumah suku Baduy ini dibangun secara tradisional tanpa menggunakan paku, namun menggunakan ikatan alami seperti tali rotan atau daun pisang untuk menyatukan bahan bangunannya. Mereka juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar mereka. Rumahnya juga bersifat panggung. Hal ini menjaga rumah tetap kering saat musim hujan dan dan ruangannya dipisahkan oleh partisi anyaman bambu yang terdapat kamar tidur, dapur, dan juga tempat penyimpanan. Kemudian dari Jawa Barat kita move ke Jakarta, yaitu rumah tradisional Betawi. Rumah tradisional Betawi ini terkenal dengan rumah panggung untuk melindungi banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Menggunakan kayu sebagai bahan utama dan rangka atap yang terbuat dari kayu yang diisi genteng atau seng. Rumah tradisional Betawi ini memiliki halaman yang luas sekali dan biasanya dikenal dengan nama serambi. Serambi ini digunakan untuk tempat berkumpul anggota keluarga maupun berkumpul dengan tetangga sekitarnya. Rumah tradisional Betawi juga memiliki tata letak ruangan yang teratur dan juga simetris.
utamanya biasanya berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, sedangkan di bagian belakangnya sebagai ruang tidur dan juga dapur. Rumah tradisional Betawi dikenal juga dengan ukiran dan ornamen yang indah pada depan rumah dan juga jendela. Ukiran-ukiran ini mencerminkan kekayaan budaya Betawi sebagai hiasan yang artistik. Selain itu juga sering dihiasi dengan keramik yang cantik dan bermotif khas Betawi. Kemudian, tipe rumah di Jawa juga, terdapat, 3 tipe. Yang pertama adalah rumah kampung beratap pelana untuk masyarakat umum. Rumah kampung adalah tipe tradisional Jawa yang sering ditemui di wilayah pedesaan. Rumah kampung menjadi simbol kehidupan masyarakat Jawa yang sederhana dan harmonis dengan alam sekitarnya. Rumah ini biasanya terbuat dari kayu dengan atap jerami atau genteng, dan juga cenderung sederhana dengan ruang tamu dan dapur yang terpisah. Rumah kampung ini terbagi menjadi tiga, kampung pokok, kampung Trajumas, dan kampung Pacul Goang. Yang kedua adalah limasan. Limasan ini berkembang dari rumah kampung, naik naik kelas dari masyarakat biasa ke masyarakat kelas atas. Ciri khasnya adalah bentuk atap limas atau piramida kebalik. Terbuat dari kayu dengan rangka atap yang kuat. Strukturnya kokoh dan dapat bertahan dalam cuaca ekstrim seperti hujan dan angin kencang. Eee, di ruangan di dalam rumah ini terbagi menjadi beberapa ruang seperti ruang tamu, kamar tidur, dan juga ruang keluarga. Limasan ini juga terbagi menjadi 3, limasan lawakan, limasan gajah ngombe, limasan gajah nirum. Kemudian yang ketiga adalah joglo. Joglo ini biasanya untuk bangsawan. Eee, Atapnya juga limasan, memiliki konstruksi dan ukiran yang indah. Kemudian dia simetris dan juga elegan. Di dalam joglo terdapat pendopo atau ruang utama yang digunakan untuk kegiatan sosial. Joglo ini sering juga dipadukan dengan taman-taman yang indah karena considering ini rumah untuk bangsawan. Kemudian joglo ini dibagi juga menjadi 3, joglo lawan, joglo sinom, dan joglo jompongan. Kemudian yang terakhir adalah, rumah tradisional di Maluku. Terdapat 3 tipe, yang pertama ada Sasando Sasi, ini adalah, rumah tradisional masyarakat Maluku Tengah at dan Pulau Seram. Atapnya kerucut, terbuat dari daun rumbia yang diikatkan pada tiang kayu struktur utama rumah tersebut. Kemudian, rumah ini dibangun di atas alas batu yang disebut peleda sebagai dasar atau fondasi dari rumah ini. Yang kedua adalah Sasando Ili. Ini terdapat di Maluku Utara, di Pulau Ternate, Tidore, dan Bacan. Dibuat di darat dengan bentuk berpanggung agar terhindar dari binatang buas atau banjir. Atapnya terbuat dari daun rumbia juga, dan di dalam rumahnya dibagi ke beberapa ruangan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah Sasando Uli. Ini biasanya ada di Maluku Tenggara seperti Ambon, Saparua, dan Seram bagian barat. Eee, Rumahnya juga panggung dari kayu, atapnya juga dari bahan rumbia, dan Sasando Uli ini memiliki ukiran, kayu yang khas di bagian, dalamnya dan terdiri dari beberapa fungsi yang berbeda. Sekian resume dari materi topik 1 dan sampai topik 6 yang telah disampaikan oleh Pak Prof. Rumawan Salahin. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.